Aksi Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menantang debat Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, memantik keheranan dan kontroversi di tengah-tengah publik. Setelah melewati dinamika panjang dan drama yang berliku, bahkan sudah ada pihak yang bersedia untuk memfasilitasi debat antara dua pegiat HAM ini. Namun pada akhirnya Pigai menyatakan batal hadir. Sebabnya Pigai menyatakan melalui saluran komunikasinya bahwa perkara tersebut dianggap sudah selesai atau case close. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Aksi Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menantang debat Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, memantik keheranan dan kontroversi di tengah-tengah publik. Pejabat yang berperilaku semacam itu jelas lupa diri. Lupa bahwa posisinya saat ini adalah sebagai pembuat kebijakan, bukan lagi untuk menanggapi persoalan. Harusnya dia langsung mengeksekusinya, terima kritikan. Kalau memang terbukti kurang dalam kinerjanya, ya perbaiki saja. Sikap reaktif dan arogansi pejabat publik ini mungkin karena merasa memiliki kekuasaan. Kekuasaan memang membuat seseorang merasa lebih superior dan mengurangi kesediaannya untuk mendengarkan kritik dari tengah-tengah rakyat dan juga para akademisi. Mereka mungkin merasa berhak untuk menantang siapa saja yang berbeda pendapat sebab merasa memiliki posisi yang lebih tinggi, memiliki kekuasaan. Tantangan debat ini muncul setelah Guru Besar Zainal Arifin Mochtar melontarkan kritik terkait kebijakan dan arah penegakan HAM di bawah kementeriannya. Terutama terkait dengan pernyataan Pigai yang menganggap dirinya merupakan HAM itu sendiri. Alih-alih menerima masukan atau menjawabnya melalui data dan bukti kinerja nyata, Pigai justru merespon dengan gaya konfrontatif yang terkesan anti kritik lah. Setelah melewati dinamika panjang dan drama yang berliku, bahkan sudah ada pihak yang bersedia untuk memfasilitasi debat antara dua pegiat HAM ini. Namun pada akhirnya Pigai menyatakan batal hadir. Sebabnya Pigai menyatakan melalui saluran komunikasinya bahwa perkara tersebut dianggap sudah selesai atau case close. Ia berdalih bahwa dirinya adalah sosok yang sangat terbuka terhadap perdebatan ilmiah, namun enggan jika forum tersebut hanya membahas urusan teknis, urusan kinerjanya sebagai menteri. Sebagaimana saya tulis di tweetan sebelumnya bahwa saya ingin debat ilmiah, ujar Pigai seperti dikutip dari akun X-nya. Pigai menekankan bahwa penilaian terhadap kinerja kementerian adalah kewenangan penuh dari DPR dan pimpinan negara. Ini pernyataan Pigai. Karena profesor itu bicara ilmu dan pengetahuan holistik tentang HAM, bukan pembahasan mengenai tupoksi. Kalau penilaian tupoksi itu urusan DPR dan pimpinan, ujar Pigai. Merespon pembatalan dari Pigai, Zainal Arifin Mochtar atau yang akrab disapa Prof. Uceng mengonfirmasi bahwa memang telah menerima kabar secara resmi bahwa Pigai membatalkan kehadirannya yang telah direncanakan oleh Kompas TV. Ini pernyataan Prof. Uceng. Kemarin terima kabar resmi Pak Natalius Pigai membatalkan kehadiran di Kompas TV. Apa alasan?
versinya banyak yang nyampe ke saya. Hanya mau bilang, sebagai pejabat publik harus jaga mulut. Anda bukan kitab suci yang pasti benar dan butuh tafsir untuk dimengerti. Case close. Thanks. Itulah cuitan dari Prof. Uceng menanggapi pembatalan yang dilakukan oleh Pigai. Mengomentari dinamika Pigai dan Prof. Uceng ini, analis komunikasi politik Henry Satrio menilai bahwa wacana debat terbuka tersebut sebenarnya merupakan suatu yang positif dalam iklim negara demokrasi. Semestinya perdebatan terbuka mengenai isu strategis seperti HAM justru mencerminkan bahwa negeri ini memiliki kedewasaan demokrasi. Tentu selama dilakukan secara substansial dan bukan sekedar sensasi. Ini akan dapat memberikan edukasi politik sekaligus memperkaya perspektif masyarakat terkait persoalan HAM di negeri ini. Publik tentu tidak lupa bahwa Pigai selama ini memang kerap menimbulkan kontroversi. Sejak awal menjabat, pernyataan-pernyataannya seringkali dinilai memunggungi prinsip penegakan HAM itu sendiri. Dari soal permintaan anggaran yang fantastis hingga retorika yang acap kali justru berseberangan dengan aspirasi publik. Ini membingungkan dan jelas melukai perasaan masyarakat serta para korban pelanggaran HAM. Seorang pejabat negara tidak boleh seenaknya berbicara. Setiap kata yang keluar dari mulut seorang menteri adalah representasi sikap negara yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral, etika maupun secara hukum. Apalagi ini terkait dengan posisinya sebagai pejabat publik dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Isu HAM adalah urusan yang jelas amat sensitif, membutuhkan empati tinggi, keseriusan seorang pejabat, integritas dan ketenangan dalam bertindak, bukan ajang untuk adu suara di medan debat kusir. Selama ini pernyataan demi pernyataan kontroversial dari Pigai seringkali menimbulkan masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu. Jika ini dibiarkan, pasti akan timbul persepsi di masyarakat bahwa pemerintah melalui Menteri HAM-nya lebih suka memberikan represi dalam hal menantang atau dia tidak bisa menerima kritik dari kelompok-kelompok masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan, terutama kinerja Pigai. Ada baiknya memang perlu evaluasi bagi Pigai, sebab evaluasi itu penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kementerian yang baru dibentuk di era Prabowo ini. Evaluasi itu penting juga agar kita bisa memastikan sosok yang mengisi jabatan Menteri HAM merupakan sosok yang benar-benar kompeten, punya empati tinggi terhadap korban HAM, serta memberi kontribusi yang nyata, tidak hanya memproduksi kontroversi seperti selama ini. Beruntunnya sikap reaktif dan arogan semacam ini menandakan bahwa para pejabat ini seakan gagal paham akan esensi amanah yang disandangnya. Merasa diri sebagai pusat kekuasaan superior dan merasa berhak melakukan pembelaan diri dengan menyerang pihak-pihak yang mengkritiknya. Padahal sebenarnya seorang pejabat negara, dengarkanlah kritik-kritik itu dan berbicaralah dengan empati yang berpihak pada korban-korban pelanggaran HAM. Jangan seperti selama ini ketika ada yang mengkritik kebijakan, ketika ada yang mengkritik kekerasan oleh aparat, justru Pigai menuding bahwa pihak-pihak tersebut
tidak mau mengikuti kebijakan pemerintah. Apabila hal semacam ini dibiarkan, bukan hanya persoalan teladan seorang pejabat, tapi justru akan menularkan virus-virus niradab ini kepada para pendukung-pendukungnya. Apalagi di tengah situasi penegakan HAM Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja ini. Negeri ini memerlukan pejabat yang benar-benar hadir untuk menegakkan HAM, mau mendengar dan mampu menjadi teladan. Tentu sangat disayangkan ketika ada seorang menteri yang mengurusi HAM justru berulang kali memunggungi upaya penegakan HAM, mencoba untuk melawan dan menetralisir kritik-kritik yang dilontarkan oleh pihak atau oleh rakyat yang tidak puas dengan kinerjanya. Bukankah kebebasan berekspresi itu adalah merupakan hak dasar warga negara yang tentu saja itu adalah HAM bagi warga negara?